Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu berharap semoga kita semua selalu sehat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi bab 9 statistika. Kita masuk ke bagian yang keempat, menentukan ukuran penyebaran data. Bersama Ibu Eda, SMP Negeri 21 Makassar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, setelah menonton video ini, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Yang kedua, menentukan jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil dari suatu data. Baik, kita akan masuk ke pembahasan ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menjelaskan distribusi dari suatu kumpulan data. Adapun yang akan kita bahas pada ukuran penyebaran data, yang termasuk yang pertama adalah jangkauan, yang kedua kuartil, yang ketiga jangkauan interkuartil, dan yang keempat simpangan kuartil. Ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, kita masuk ke pembahasan bagian yang pertama. Jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dari suatu kumpulan data. Rumusnya untuk menentukan jangkauan adalah X maksimal dikurangi dengan X min, atau X max dikurang X min ya. Keterangan untuk X max ini adalah data maksimal atau nilai terbesar. Kemudian untuk X min adalah data minimal atau nilai terkecil. Nah, contoh, tabel di bawah menunjukkan panjang beberapa ular sanca atau piton. Tentukan jangkauan dari panjang ular sanca tersebut. Nah, di sini ada tabelnya. Ini adalah panjang beberapa ular sanca. Kita disuruh menentukan jangkauannya. Maka, untuk menentukan jangkauannya terlebih dahulu kita urutkan dulu datanya. Urutkan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini kalau sudah terurut kita sudah bisa melihat bahwa untuk X max-nya atau nilai terbesarnya itu adalah 18,5. Kemudian untuk X min-nya atau nilai terkecilnya adalah 5. Jadi untuk jangkauan sama dengan X max dikurang X min. Jadi jangkauannya sama dengan 18,5 dikurang 5. Jangkauan sama dengan 13,5. Jangkauan panjang ular sanca tersebut adalah 13,5 kaki. Seperti itu ya. Semoga sudah bisa dipahami. Mari kita masuk ke pembahasan untuk bagian yang kedua. Kuartil. Kuartil dari kumpulan data terurut membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil terdiri dari 3 macam, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2 atau biasa disebut dengan median, dan kuartil atas atau Q3. Perhatikan contoh berikut untuk lebih memahami tentang kuartil ya. Nah, tentukan Q1, Q2 atau median, dan Q3 dari data terurut berikut. Jadi misalkan ini diberikan datanya sudah terurut seperti ini, kita disuruh menentukan mana Q1, Q2, dan Q3-nya. Nah, untuk Q2 atau median ini kita sudah pelajari pada video yang lalu. Jadi kalau ada data terurut seperti ini, mediannya, jadi pertama kita bagi dua dulu ya datanya. Ini kan jumlah datanya ada 10. Jumlah datanya ada 10. Jadi langkah pertamanya kita bagi dua dulu datanya. Ini data kita bagi menjadi 2 seperti ini ya. Data terbagi menjadi 2. Maka mediannya itu terletak pada data ke-5 dan ke-6. Jadi 29 ditambah 30 kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 29,5. Maka mediannya atau Q2-nya itu terletak pada ini ya, data antara data ke-5 dan ke-6 yaitu 29,5. Nah, setelah data terbagi menjadi 2, ini kita bagi 2 lagi datanya. Ini ya, jadi di sini 1 2, di sini 1 2, maka di sini letak kuartil pertama atau kuartil bawahnya Q1. Di sini ya. Ini yaitu 23. Nah, kemudian yang ini lagi kita bagi 2 lagi. Kita bagi 2, di sini ada 2, di sini 2 data juga, maka di sini letaknya untuk kuartil atas atau Q3. Jadi
Dari sini kita bisa menentukan bahwa Q1 sama dengan 23, Q2 atau median sama dengan 29,5, dan Q3 sama dengan 32. Oke, seperti itu caranya ya. Semoga sudah bisa dipahami. Nah, kuartil juga dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Untuk Q1 itu dapat diperoleh dari data ke N tambah 1 per 4. Kemudian untuk Q2 sama dengan data ke 2N tambah 1 per 4. Sedangkan untuk Q3 dapat diperoleh dari data ke 3 kali N tambah 1 per 4. Di mana N itu adalah banyak data. Nah, untuk lebih memahami, mari kita perhatikan contoh berikut. Tentukan Q1, Q2 atau median, dan Q3 dari data terurut berikut. Jadi misalkan diberikan data, ini datanya sudah terurut. Ini ya, kemudian kita disuruh menentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Nah, untuk data terurut ini, kita perhatikan ya, di sini datanya ada 11, N-nya sama dengan 11. Maka, kalau kita menghitung menggunakan rumus, kita hitung menggunakan rumus, ini Q1-nya, itu dapat kita peroleh dari data ke N-nya 11 tadi, berarti 11 ditambah 1 per 4. 12 per 4 sama dengan 3. Sama dengan 3 ya. Berarti untuk Q1-nya terletak pada data ke-3. Kemudian untuk Q2, itu dapat diperoleh dari data ke-2 kali 11 tambah 1 per 4. 11 tambah 1, 12. 12 dikali 2 per 4 itu sama dengan 6. Berarti untuk Q2 itu terletak pada data ke-6. Kemudian untuk Q3 dapat diperoleh dari data ke-3 kali 11 ditambah 1 per 4 atau 3 kali 12 per 4 sama dengan 9. Maka untuk data atau Q3-nya itu terletak pada data ke-9. Ini ya, dari sini kita bisa lihat 1, 2, 3. Untuk Q1-nya data ke-3. Kemudian untuk Q2-nya terletak pada data ke-6. Dan Q3-nya terletak pada data ke-9. Berarti di sini kita dapat tentukan bahwa nilai Q1-nya sama dengan 5. Di sini ya, kita bisa lihat nilai Q1 sama dengan 5, nilai Q2 sama dengan 6, dan nilai Q3 sama dengan 8. Seperti caranya ya. Semoga sudah bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Rumusnya untuk jangkauan interkuartil ini adalah Q3 dikurang Q1. Nah, yang keempat, kita masuk yang keempat, simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Kalau dituliskan dalam rumusnya, berarti simpangan kuartil itu 1/2 atau setengah dari jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartilnya tadi adalah Q3 dikurang Q1. Berarti untuk simpangan kuartilnya adalah 1/2 kali Q3 dikurang Q1. Seperti caranya ya. Nah, untuk lebih memahami, mari kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil dari data terurut berikut. Nah, misalnya tadi ini data terurutnya yang diberikan ini. Nah, di sini kan kita sudah bisa menentukan, tadi pertama kita bagi dua datanya. Ini ya, kita bagi dua datanya untuk menentukan Q2 atau mediannya. Kemudian kita bagi dua lagi, kita peroleh Q1, dan kita bagi dua lagi yang di sebelah sini, kita peroleh Q3. Ini ya, kita peroleh Q3. Maka Q1-nya tadi adalah 23 dan Q3-nya 32. Nah, untuk menentukan jangkauan interkuartilnya, rumusnya tadi adalah Q3 dikurang Q1. Nah, Q3 dikurang Q1 berarti 32 dikurang 23. Nah, 32 dikurang 23 hasilnya adalah 9. Berarti untuk jangkauan interkuartilnya adalah 9. Nah, simpangan kuartil. Simpangan kuartil rumusnya adalah 1/2 kali Q3 dikurang Q1 atau 1/2 kali 32 dikurang 23. 1/2 dikali 9 hasilnya adalah 4,5. Itulah untuk simpangan kuartil. Semoga sudah bisa dipahami. Nah, untuk lebih memahami, ada tugas 11 yang akan kalian kerjakan di rumah. Semoga dengan menyimak materi tadi, kalian sudah bisa mengerjakan tugas ini dengan baik di rumah ya. Jangan lupa untuk selalu
Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.